Hai, halo, jumpa lagi dengan saya Hikmat Darmawan, kuliah jalanan. Di kuliah jalanan, ulasan dari kamar yang akan mengulas secara singkat koleksi yang ada di kamar saya, dari kamar saya, kamar kerja yang juga menyimpan sebagian kecil dari koleksi ruang baca pabrik kultur yang saat ini sedang mencari mitra lagi untuk bisa punya tempat lagi membangun habitus menulis topik-topik yang terutamanya adalah kebudayaan, tapi juga cakupannya banyak ya, dan dari budaya populer sampai ke filsafat, agama, sosial, sosiologi, sejarah itu ada, arsip-arsip pun ada, dan itu justru yang butuh tempat dan bisa dibikinkan akses nantinya untuk bisa membangun apa namanya habitus menulis ya dari ruang baca ini gitu. Galak gitu. Habis orangnya udah. Oke, kuliah jalanan, ulasan dari kamar episode ketiga. Saya kali ini menggunakan kaos fan art ya, fan art villain atau rogue galeri, galeri penjahat di DC Universe buatan Yamroni yang sekarang tinggal di Jogja ya, kalau nggak salah. Kalau mau tahu lebih lanjut soal kaos ini, nah, gambarnya asik banget kan, gaya-gaya eh, antara gaya Van Oming atau seri Adventures DC ya. Silakan kontak Yamroni. Dia juga komikus yang saya suka ininya, gambarnya banyak di Neo Paradigm ya. Eh, saya di ruang baca pabrik kultur ini sedang menantikan untuk bisa dapat komik-komik Neo Paradigm, salah satu penerbit indie yang sangat konsisten menerbitkan komik genre superhero. Dan saya kira body of works-nya, koleksinya sudah banyak. Saya sudah beli beberapa tapi ada di kardus. Itulah salah satu persoalan saya. Yang ada di kamar ini hanya sebagian kecil dari koleksi saya dan hibah beberapa orang yang diniatkan jadi ruang publik, sebetulnya ruang baca pabrik kultur. Tapi apa boleh buat, sekarang masih ada di gudang, di kardus-kardus, ada di 3 tempat. Dan kita apa namanya, kita bahas deh, kita ulas. Ulasan dari kamar ini sengaja nggak perlu dalam-dalam, mencakup apa saja yang saya baca, saya dengarkan, dan saya tonton, saya lihat di kamar ini, kamar kerja saya selama beberapa bulan ini. Kita mulai dari mana ya? Kita mau ulas buku komik dulu. Komik.
Oke, ini ada komik terbitan KPG, Obat Stres dari Joni Hidayat. Ini sebuah kumpulan kartun-kartun yang masuk kategori atau genre gag kartun ya, kartun yang satu panel, kebanyakan satu panel dan isinya humor sehari-hari. Dan Joni Hidayat ini memang sangat rutin mengisi kolom hiburan di pos kota. Ada di lembagarnya nggak ya? Tapi yang jelas dia ada di halaman biasanya pos kota gitu. Jadi ini salah satu kartun yang sangat merakyat, topiknya juga merakyat, dan ini membuat kurator Seno Gumira Aji Dharma pengen jadi kuratornya. Dan kemarin dia baru meluncurkan lagi, bukan di KPG lagi, kayaknya menerbitkan sendiri dan membahas Joni Hidayat ini. Ini gayanya memang khas, coretannya langsung bisa dikenali sebagai kartunya Joni Hidayat, topik-topiknya juga. Kalau kata Mas Seno, langsung aja, nggak usah nggak usah eh, simbolik gitu. Pokoknya ketawanya langsung, humornya langsung, banyolannya langsung, dan dia menjadi obat stres katanya. Obat stres masyarakat urban Jakarta ataupun di daerah ya yang bisa mengakses koran-koran atau majalah hiburan pada tahun terutama tahun 80-an, 90-an. Tapi dia konsisten kok, banyak sekali karyanya. Oke, jadi ini ya Joni Hidayat. Sebelum Benny Mice, ini adalah salah satu kartun urban yang sangat kartunis, yang menghasilkan kartun urban yang sangat konsisten, prolific, dan dekat dengan keseharian masyarakat bawah, yang artinya sebetulnya punya kapasitas observasi ya, pengamatan yang kuat. Kalau Benny Mice sebetulnya jelas punya observasi yang mungkin metodenya bahkan lebih canggih ya dari Joni Hidayat. Cuma beberapa bagian besar dari observasinya itu ke kelas menengah kota terutama. Jadi kritik sosialnya itu lebih ke gaya hidup kelas menengah kota gitu ya. Sementara ya ada sih bagian yang kayak tukang gorengan atau pohon yang diisi papan pengumuman, badut, bersihin WC gitu, itu ditangkap juga oleh Benny Mice. Makanya kalau saya menganggap itu sejenis karya yang punya kualitas etnografis lah, paling tidak punya punya kemampuan untuk ditangkap secara jadi bahan ya untuk etnografi gitu ya. Kota. Tapi Joni Hidayat juga punya bahan yang sama dan tidak membatasi pada sekadar kritik sosial terhadap kelas menengah, tapi memang hiburan. Dia lebih konsisten menjadi hiburan saja, tidak ada pretensi kritik dan segala macam. Di satu sisi itu bisa jadi dianggap kelemahan, tapi di sisi lain itulah kelebihannya juga gitu. Nah, ngomong-ngomong kartun di masa Orba yang sangat mumpuni tentu saja adalah ini ya, GM Sudarta. Ini juga terbitan grup Gramedia, Kompas, berteriak dalam bisikan. Ini kartun-kartun yang unggul karena bukan hanya kapasitas teknisnya, tapi juga kemampuan simboliknya. Dan ini memang pengertian kartun opini ya. Dia tidak terutama untuk menghibur, tapi untuk menyatakan pendapat dan kritik-kritiknya. Dan karena kartun itu adalah sebuah metode visual yang mengandung distorsi, pemiuhan ya, juga penyederhanaan gitu kan. Seringkali bobot kritiknya itu apabila mencapai tahap simbolik gitu. Jadi menggunakan kapasitas simbolik. Dia menyaripatikan persoalan menjadi satu panel gambar yang langsung nonjok, sekaligus memberi ruang opini atau pendapat atau kritik terhadap peristiwa itu gitu. Biasanya karena ini termasuk opini dan tajuk ya, dia ada di ruang opini, di
koran, dalam hal ini tentu Kompas ya. Yang saya mau kritik adalah sayang sekali bahwa ini cetakannya itu digital dan bukan jenis digital printing yang nomor 1 gitu ya. Jadi banyak sekali garisnya GM Sudarta yang sungguh-sungguh sangat matang dan puitis gitu ya. Jadi pudar ya. Jadi karena ada memang garisnya cetakannya pudar gitu. Jadi tidak tajam garisnya. Kalau dilihatin dari dekat tampak sekali, dan saya sangat terganggu gitu ya. Magis dari garis-garisnya GM Sudarta jadi termutilasi. Terusakkan gitu. Jadi sayang sekali ya. Tapi kalau sebagai kumpulan, tentu saja GM Sudarta tidak mengecewakan. Oke, ngomong-ngomong, tadi Mas Seno Gumira itu kan menerbitkan ulang dan mengadakan diskusi ya, Zoom ya kalau nggak salah waktu itu, tentang Joni Hidayat ini. Dia juga itu waktu itu di bawah Panji IHIK, organisasi yang beliau dirikan, Institut Humor Indonesia Kini. IHIK, dan IHIK ini antara lain juga telah menerbitkan 2 buku kajian kartun yang sangat serius. Yang satu dari Wagiono Sunarto ya, Wagiono Sunarto, Soekarno dalam Kartun, telaah kajian tentang kartun-kartun yang menggambarkan Soekarno. Tentu saja ini menjadi kajian yang sangat berharga karena membahas periode kartun yang praktis hilang ya dari kenangan kolektif Indonesia masa Orba, yang memang sangat sangat komprehensif, sangat totalistik menghapuskan hasanah ideologis dari masa sebelum Orba gitu ya. Lalu satu lagi adalah metafora visual, kajian kartun editorial pada Surat Kabar Jakarta 1950 sampai 1957. Ini lagi-lagi sebuah periode yang penting dalam sejarah kartun Indonesia. Dan ini kajiannya itu memberi informasi sekaligus konteks ya, pemahaman terhadap kartun-kartun Indonesia, dan tentu saja kita juga bisa menikmati contoh-contohnya bagaimana langgam metafora visual pada masa itu ya. Jadi ini masa yang sangat menarik karena demokrasinya masih sangat liberal. Jadi kompetisi ideologi masih sangat terbuka, bebas, dan keras. Asik kalau kita lihat sebagai hasanah gitu ya. Sangat hidup, sangat dinamis, dan itu dibaca oleh buku ini, metafora visual dari Priyanto Sunarto. Akan sangat menarik kalau ada kajian juga untuk kota-kota lain, hasanah kartun di kota lain, Bandung, Surabaya, Medan. Itu hasanah kartunya juga seiring ya dengan perkembangan sejarah medianya di sana, itu mungkin sangat kuat sekali dinamikanya gitu. Oke, jadi itu. Lalu apa lagi nih? Komik lagi? Barat? Barat deh. Saya mau ini superhero deh, superhero. Oke. Black Panther. Ini sebetulnya bagi pembaca komik sih udah agak lama ya. Black Panther ini adalah karakter di dalam Marvel komik, dalam Marvel Universe. Tapi yang saya rekomendasikan adalah seluruh seluruh lini cerita Black Panther yang dikarang oleh Ta-Nehisi Coates. Dia salah seorang pengarang novel dan prosa Amerika yang terhitung new voice ya di tahun 2010-an. New voice dari segi capaian bentuk maupun tematik gitu ya, capaian tematiknya.
lalu diundang oleh Marvel untuk menuliskan seri ini, dan jatuhnya jadi menarik karena ada banyak isu yang bisa bisa diangkat oleh Ta-Nehisi Coates, dan dia deliver gitu, dia jadikan itu dengan optimal. Isu identitas ya, kulit hitam, dan ini praktis sangat memengaruhi filmnya kemudian. Lalu ada apa namanya, yang menarik juga isu tentang makna demokratisasi. Jadi kita lihat kan posisinya canggung ya. Kalau kita lihat ini adalah kerajaan empire di Afrika, dan dia menyembunyikan kedikdayaannya karena penguasaannya terhadap apa namanya, salah satu logam yang membawa pada kemajuan, tapi karena tidak ingin diganggu oleh dunia luar secara keseluruhan, mereka menyembunyikan kemajuannya, menyamar jadi negara Afrika biasa yang tipikal apa, stereotipikal gitu ya, stereotipikal miskin gitu. Itu premisnya dulu di tahun 60-an, 70-an gitu ya. Direvitalisasi. Premis yang ya banyak premis komik gitu kan, kalau dibaca dengan kesadaran apa namanya, revivalistik sekarang gitu ya. Iya dari tahun 80-an gitu, yang wah komik tuh gimana di dunia nyata gitu ya. Banyak kalau dibenturkan dengan dunia nyata kan kayak silly ya, kayak bodoh gitu premisnya, apa naif lah paling enggak gitu kan. Tapi banyak upaya untuk mengambil arketip dan premis-premis di dalam komik Amerika itu diperlakukan sebagai mitologi, dan diseriusin gitu ininya, apa namanya, penggarapannya, storytellingnya maupun ideasnya. Nah ini ada contoh yang saya udah lama nggak berdebar lagi baca komik superhero, tapi ini salah satu yang membuat saya berdebar lagi. Saya suka sekali bagaimana Ta-Nehisi Coates dengan kapasitas nya yang mumpuni menyusun kata, tidak cerewet di dalam komiknya dengan kata-kata. Dia penuh gerak, penuh dinamik, penuh action. Kadang sangat minimal ya kata-katanya, tapi apa yang tercantum baik di dalam dialog, balon dialog maupun caption itu sangat sangat menghidupkan cerita gitu. Maksudnya kadang itu komik terlalu dijajah oleh kata-kata gitu. Dan ini biasa kejadian di Amerika gitu ya. Ini enggak. Ini kata-kata itu secukupnya tapi sangat memadai gitu. Mungkin karena ada kapasitas puitis kalau dalam hal caption, tapi juga ada pemahaman tentang manusia yang sangat kuat, sehingga misalnya bagaimana posisi Black Panther sebagai seorang raja itu dipertanyakan ulang terus gitu di sepanjang komik. Karena apa artinya punya monarki di zaman sekarang? Bagaimana dia berhadapan dengan logika modern, demokrasi modern gitu, dan bagaimana dia bisa punya alasan keberadaan yang sah gitu, yang masuk akal di pembaca modern juga gitu, bukan hanya bagi warga fiktif di dalam dunia semesta cerita Marvel ini. Dia masih masuk akal nggak sih? Dan eksplorasi kayak gitu tidak lantas jadi khutbah, tapi jadi cerita yang punya tingkat page turnernya tinggi gitu. Jadi sebagai gagasan dia bisa diterjemahkan oleh Ta-Nehisi Coates menjadi rangkaian peristiwa dan plot yang memikat gitu. Jadi silahkan kalau mau cari yang Ta-Nehisi Coates ya, Ta-Nehisi Coates karyanya. Bisa diakses secara legal di online kalau susah gitu ya, atau mungkin bisa memesan juga ke toko buku seperti Kinokuniya. Saya beli di Kinokuniya ya kalau nggak salah ya di Kinokuniya. Sedang diskon waktu itu. Anak diskon saya. Oke, lalu ada Holy Grail saya dalam komik, akhirnya ketemu juga ini. Hicksville, seorang kartunis yang saya sangat suka, yaitu Dylan Horrocks, dan
saya baca pecahan-pecahannya, ini kumpulan dari seri komik yang terbit independen dari Dylan Horrocks, Hicksville. Dikumpulkan jadi TPB, jadi sebuah graphic novel. Dia adalah komikus dari New Zealand, negaranya ini ya, negaranya Peter Jackson ya. Dan ini banyak sekali diulas, dibahas, bikin saya penasaran. Kadang saya dapat petikan-petikannya. Akhirnya tahun lalu ya, tahun 2019 saya dapat ini bersama dengan karyanya yang lebih baru, yaitu Magic Pen. Dan dua-duanya ini sebetulnya adalah meditasi tentang komik dan kultur komik ya, komik dan budaya yang hidup dari produk dari kultur visual yang khas ini gitu. Jadi ini ceritanya juga boleh dibilang ini ya, entah ini surreal atau magical realism. Yang jelas dia punya premisnya itu adalah ada semacam unsur metafiksinya gitu. Jadi ini adalah sekaligus sebuah komentar tentang komik. Jadi ada seorang wartawan, reporter muda yang masuk ke dunia ini, ke dunia jadi dia mau meliput seorang komikus dari sebuah kota kecil. Dia datang ke kota kecil itu, dan di dalam ceritanya itu kan komikus itu make it big di Amerika gitu. Jadi terkenal sebagai komikus superhero gitu. Nah, dia ingin menggali kisah hidup sang komikus itu, tapi yang terjadi adalah dia bawa ke sebuah dunia dunia yang ternyata itu kayak surganya komik gitu. Dimana ada satu kota kecil yang seluruh penduduknya itu mencintai komik dengan berbagai ragam dan aneka genrenya gitu, beragam gaya dan aneka genrenya gitu. Ada satu toko komik yang bahkan komik-komik obscure yang sukar didapat itu ada di situ gitu. Dan jadinya dengan premis seperti itu kita dibawa masuk ke sebuah dunia komik di dalam komik juga gitu. Jadi kadang-kadang komiknya itu ceritanya itu misalnya ada terbitan baru nih, komik baru nih di toko saya gitu kan. Lalu masuk aja, misalnya ini karya Sam Zabel gitu. Bisa cerita tentang Sam Zabelnya, seorang tokoh fiktif komikus rekaannya Dylan Horrocks. Bisa juga masuk ke dalam komiknya itu sendiri gitu. Jadi bisa aneka gaya juga. Tapi secara umum ini memang kartun yang khas gitu dari Dylan Horrocks. Ini ditulis dan digambar sendiri oleh Dylan Horrocks, dan terbit pertama kali tahun berapa ya? 98 ya. First published in 1998 to wide acclaim, Hicksville is a really funny story about the dangerous business of art and a haunting meditation on longing and regret and getting lost and finding your way home. Walaupun gagasannya kayak gitu, tetapi dia tetap konsisten setia bicara dalam sebuah semesta komik, semesta yang dibayangkan, yang ya sebuah abstraksi ya. Apa sih komik di dalam dunia modern, di dalam pikiran kembara seorang manusia modern, bagaimana komik itu berarti, bermakna, dan valid gitu, sebagai sebuah dunia tersendiri gitu. Jadi welcome to the universe of comic deh. Ini surat cinta buat komik. Dan berlanjut dengan ini salah satu tokohnya, Sam Zabel jadi tokoh utama di Magic Pen ini. Kali ini berwarna. Dia sebetulnya refleksi dari perasaan Dylan Horrocks sendiri. Setelah Hicksville dia banyak diambil ya oleh penerbit besar. Salah satunya Vertigo. Dia nulis seri di Vertigo, jadi DC Comics Vertigo ya. Dan dia menggambarkan betapa buntu pikirannya, writer's block, karena udah bosen bikin komik superhero.
Dan akhirnya dia berdialog sendiri dengan tokoh komiknya yang dia bikin, dan lagi-lagi jadi semacam surat cinta yang puitis ya terhadap semesta komik. Oke. Ini ya, Magic Pen. Apa lagi nih? Masih ada waktu? Oke, sedikit lagi. Saya mau cerita apa dong? Musik. Oke, musik ya. Saya lagi dengar berulang-ulang Keroncong Tenggara, Ubit. Apa saya udah pernah ya menyarankan ini? Jadi keroncong yang asik sekali, progresif sekaligus menghidupkan elemen-elemen tradisionalnya juga gitu. Keroncong sebetulnya tidaklah bisa dikatakan musik tradisional ya, dia musik modern. Dan di sini saya bisa melihat masuk akal ya kalau kita melihat betapa keroncong memang berpengaruh terhadap rock and roll, terhadap rock and roll. Ini tentu klaim yang mungkin mengherankan gitu ya, aneh gitu ya. Tapi kalau kita percaya bahwa Indo rock itu punya posisi yang penting di dalam sejarah rock and roll, saya tidak percaya bahwa Beatles itu terpengaruh oleh musik Indo rock dari Tillman gitu ya. Itu mitos mungkin atau gosip aja bahwa nonton dan terpengaruh gitu ya, John Lennon dan Paul McCartney gitu nonton aksi panggungnya Tillman gitu, Brothers gitu. Tapi saya percaya Indo rock memang bagian yang sangat penting dalam sejarah rock and roll, dan Tillman Brothers itu waktu kecil jatuh cinta dan dipengaruhi oleh musik. Kalau menurut kajian sejarah musik, sebetulnya sejarah musik di radio pada masa kolonial di Hindia Belanda oleh Jan Polsky, itu mereka mendengar keroncong ya, mendengar keroncong di radio. Yang diputar, yang hits waktu itu ada musik keroncong, dan ketukan ritmix yang lincah, dinamis gitu, petikan gitar dan alat-alat yang lain itu sangat terasa hidup di dalam album ini. Saya suka tentu saja klasiknya ya, kayak Keroncong Kemayoran, Aksi Kucing, Bau Beat, suaranya waduh. Wah, itu one of top 3 kali dalam sejarah musik pop Indonesia ya. Barangkali ya. Dan ada Gambang Semarang. Ada lagu yang saya tidak terlalu masuk, bisa menelan, yaitu musikalisasi atau keroncongisasi Senja di Pelabuhan Kecil dari Hairil Anwar, di aransemen oleh Riza Arsyad. Saya nggak terlalu merasa itu bisa saya telan sebagai keroncong maupun sebagai musikalisasi puisi, karena ya dapat ngelangutnya tapi aneh di telinga saya yang biasa-biasa aja gitu. Tapi itu bagian dari apa yang sering saya sukai, itu istilah kegagalan yang menarik. Jadi lagi pula yang lain-lainnya keberhasilan yang sungguh luar biasa gitu. Harus didengar untuk bisa dipercaya, you have to listen to it. Nah, lalu ada satu lagi ini ya, album yang cukup terlupakan nih, DVD Boy. Tapi sebetulnya DVD itu maksudnya David. Ini David Naif ini. Ini sebuah album dengan corak retro juga, yang jelas enak didengar. Dan sayangnya kok tidak jadi hits banget ya. Ada Dirimu, Putih Salju, itu ya, ini retro ke musik-musik 80s yang pakai elektronik, piano, synthesizer dan sebagainya gitu. Ada Aku dan Dia, ada Ku Berdansa di Bawah Rembulan. Waduh, hitsnya deh. Oke ya, itu CD kayak mungkin masih ada kali ya, atau di Spotify apakah ada? Saya belum cek. DVD Boy dari David Naif yang sedang saya dengar berulang-ulang. Lalu ada ini agak langka nih,
Cuma mungkin bisa dicari di Spotify ya. John Paul Jones, basis yang adalah dewa buat saya sejak SMP. Saya nonton di bioskop ini Prambors puter film waktu tahun 80 berapa nih. Film Scream for Help ya, Scream for Help. Filmnya kalau dilihat-lihat lagi sekarang jelek ya. Film jelek ya. Tapi ininya mewah sekali gitu. Ini kan filmnya Michael Winner. Dulu saya sangat memuja tuh Michael Winner. Saya sampai sekarang sih senang-senang aja sih kalau ngeliat lagi. Kan ada film Death Wish dan pembuat original soundtracknya itu oleh Jimmy Page. Jadi ini geng Led Zeppelin ngumpul nih sama dikumpulin sama Michael Winner. Itu original soundtracknya lebih bagus jauh daripada filmnya. Tapi Death Wish sih oke lah. Dia salah satu yang penting sebagai film ya. Juga apalagi sebagai soundtrack. Nah ini John Paul Jones menurut saya ini dulu selama belasan tahun, lebih dari 20 tahun saya anggap salah satu album yang nggak pernah gagal buat saya gitu. Saya dengar semuanya enak. Ada Spaghetti Junction, Take It or Leave It itu klasik sekali. Terus Chili Sauce itu aneh tapi nggak bisa saya abaikan gitu. Waktu itu aneh, sekarang sih nggak terlalu aneh. Silver Train. Lalu tentu saja ada hits yang sangat terkenal yaitu Christie bersama John Anderson. Oke. So disinilah kelihatan kapasitasnya John Paul Jones yang memang dewa gitu ya. Sebagai basis dia luar biasa, tapi sebagai musician gitu ya, di samping dia sebagai basis nomor 1 di dunia rock pada saat itu menurut saya, menurut banyak orang juga, keterampilan, skill segala macam. Tapi dia juga yang bertanggung jawab terhadap segala sound di luar harmonika, vokal, drum dan gitar listrik di dalam lagu-lagu rekaman studionya Led Zeppelin ya. Jadi oke. Oh, satu lagi soundtrack deh, sekalian ini. Temanya soundtrack nih. Kalian rekomendasi film Funny Girl, tentu saja Barbara Streisand. Agak tua sedikit, nggak apa-apa. Ini virtuoso lah dia, olah vokal dan sebagainya. Tapi terutama ini saya terkenang karena filmnya itu saya tertanam banget. Saya nonton waktu remaja ya, di TVRI diputer Funny Girl. Nah sekarang ada filmnya itu di Netflix, klasik ya, ya musical dan lucu sih, masih lucu. Kalau dulu lucu karena saya sampai ngakak-ngakak gitu karena humornya terasa baru. Kalau sekarang mungkin lucu dalam artian adorable. Melihat bagaimana dahulu film musical itu dibuat dengan kesungguhan yang demikian, dengan tata adegan dan gerak-gerik kamera yang serius gitu. Serius, untuk sebuah humornya sih asik-asik juga sih. Maksudnya bawaannya Barbara Streisand sebagai sebagai penyanyi maupun seni perannya gitu, sebagai aktornya itu kuat sekali, dan nggak salah kalau itu memorable sih buat saya. Saya merasa gitu. Saya nonton lagi ya, walaupun saya lebih banyak sekarang tersita nonton film-film klasik di world cinema maupun di Indonesia. Tapi ya revisiting ya, nostalgia itu asik juga sih ya, di samping nonton film-film baru gitu ya. Mau masuk ke film tapi udah kepanjangan ya, udah setengah jam lebih. Jadi demikian dari saya ulasan dari kamar edisi nomor 3 ini, bagian dari kuliah jalanan dan kampanye mengajak kemitraan Ruang Baca Pabrik Kultur. Salam.